Shalom bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tinggikan dan kita muliakan Tuhan di pagi hari yang indah ini, saudara. Bersama-sama kita datang menyembah dan memuliakan namanya. Kita berkata kepada Tuhan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas anugerah-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersama kita katakan kembali, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas anugerah-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
seperti yang ada padamu. Mari bernyanyi dan mari memuji menyembah Dia. Katakan saudara, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu bagi kami pagi ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Dan pagi yang indah Engkau berikan lagi bagi kami Tuhan. Napas hidup Engkau berikan bagi kami, sukacita Engkau berikan, kekuatan pun Engkau berikan bagi kami. Sebab itu kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kami datang membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau dan ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami semua, hamba-hamba-Mu, umat tebusan-Mu ya Tuhan, yang datang berdoa di pagi hari ini ya Tuhan. Doa kami ini memuliakan Tuhan. Doa kami ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Kami percaya kepadamu ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada berkat melimpah kami terima lewat doa pagi kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Melimpahlah mujizat-Mu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa supaya Engkau Tuhan terus menolong umat-Mu yang berdoa di pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah mujizat Tuhan atas kami ya Tuhan. Dan kekuatan yang melimpah-limpah ya Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini terus bersuka cita ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Dan ditinggikanlah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan, kami perbuat, selain daripada kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Syukur atas hari yang Kau beri. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat pertolongan-Mu. Syukur buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang setia. Tuhan Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami akan membaca firman-Mu, mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan kami muliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita saudaraku, para pendoa yang mengasihi Tuhan, yang sungguh setia ada dalam hadirat Tuhan setiap pagi. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita atas kebersamaan kita untuk berdoa di pagi hari ini saudara. Sehatlah saudara semua, bahagialah saudara kiranya, dan saudara boleh menikmati hadirat dan kuasa Tuhan tiap-tiap hari saudara. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Adakah saudara tiap-tiap hari diberkati lewat firman Tuhan, saudara, yang kita baca, saudara? Kalau firman Tuhan terus kita baca, saudara, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga, saudara, nanti sepanjang hari ini atau ya besok, saudara, kalau sudah kita baca firman Tuhan itu dan terus kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara, maka firman itu
nanti ada yang diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita menghadapi masalah atau apapun saudara, firman yang keluar dari mulut kita. Tidak sungut-sungut, tidak keluhan, tidak kekecewaan atau apapun saudara. Tapi firman-Mu berkata Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan. Ya, jadi adalah sungguh sangat baik kalau kita kaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu kita baca dan kita renungkan, kita lakukan setiap hari. Itu yang menjadi kekuatan kita, saudara. Mari saudara kita baca Yesaya 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, bacalah di rumah saudara, Ibu Esther akan membacakannya kepada kita. Haleluya. Hari pembalasan Allah, siapakah dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra, dengan baju yang merah, dan dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberikan pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku menginjak-injak, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segalanya dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikannya yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya pada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka bukankah seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah setia menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini saudara, yang akan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita saudara. Hal-hal apa yang Tuhan inginkan bagi kita pagi hari ini untuk kita lakukan, dan apa yang harus kita jauhi saudara. Nah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang kita baca pada saat ini saudara, ini melukiskan hukuman Allah yang akan datang saudara. Ya, perkataan Edom di sini saudara dari bacaan kita tadi, ini adalah mewakili semua kekuatan dunia yang menentang Allah dan menentang umat Allah, saudara. Ya. Dan dikatakan di sini Edom, siapakah yang datang dari Edom dan yang datang dari Bozra dengan baju merah? Dialah yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi Edom itu saudara adalah mewakili kekuatan dunia yang menentang Allah dan juga menentang umat Allah. Dan pakaian merah, siapakah yang pakaian merah itu saudara? Yang pakaian merah itu adalah Yesus saudara. Ya, Yesus. Ya, pakaiannya bernoda merah karena darah orang fasik, saudara pengen kasih. Kalau kita lihat, ini membuktikan bahwasanya Yesus adalah yang berpakaian merah itu dapat kita lihat dari Wahyu. Wahyu pasal 19 ayat yang 11 sampai 13 saya bacakan kepada kita.
Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia melayang, ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan kepadanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, jadi siapakah yang berpakaian merah itu? Adalah Yesus sendiri. Darahnya, saudara, telah dicelupkan kepada darah atau terpercik. Dan juga banyak percikan-percikan darah orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu, saudara yang kekasih. Ya, jadi ini menggambarkan Yesus, jubah Yesus yang dicelupkan dalam darah ketika ia kembali nanti ke dalam dunia ini, saudara, untuk membinasakan orang-orang fasik. Ya, ini untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara yang kekasih. Nah, puji Tuhan, saudara. Dan kemudian, saudara, mengapa pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Nah, saudara, pakaiannya sudah seperti pakaian pengirik anggur ya, saudara. Sesungguhnya dosa seluruh umat manusia itu ditimpahkan kepadanya sehingga sudah berlumur darah, tidak lagi terlihat sebagai jubah yang biasanya, tapi sudah penuh dengan darah sampai semerah demikian. Nah, ayat yang ketiga, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan di antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasanku telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Nah, saudara yang kasih, inilah hati Yesus. Betapa Tuhan itu, saudara, ya sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Betapa Tuhan itu sungguh-sungguh, saudara, ya murka. Kenapa Tuhan itu murka, saudara? Karena, saudara, tidak ada yang menolong. Artinya tidak ada yang menolong. Tuhan tidak perlu sebenarnya ditolong. Tapi, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu merindukan orang-orang yang membela, bersyafaat, membela orang-orang berdosa, mendoakan orang-orang berdosa, supaya mereka berbalik dan bertobat dari jalan-jalan mereka. Supaya mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus membawa keselamatan. Memang banyak orang, saudaraku, yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan memberontak kepada kebenaran. Namun inilah yang menjadi tugas kita, mendoakan mereka. Supaya mata rohani mereka terbuka. Supaya mereka datang kepada Tuhan. Mereka diselamatkan. Mereka menerima kuasa keselamatan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, jadi mari pada saat ini kita semua umat Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh, saudara, menjadi pendoa. Membela umat Tuhan yang berdosa, membela bangsa kita ini supaya mereka terbuka, celiklah mata rohani mereka untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak tahu, saudara, kebenaran. Itu sebabnya kita akan membawa keselamatan itu kepada mereka lewat doa kita, supaya dengan doa kita tangan Tuhan bekerja. Nah, kemarin kita sudah membaca firman Tuhan, saudara. Doa kita menggerakkan tangan Tuhan. Tuhan rindu melihat orang-orang yang berdoa. Saudara, membela orang-orang berdosa. Ampunilah mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Bukan berarti kita membela dosa mereka, tapi membela mereka di hadapan Tuhan. Supaya mereka membuka hatinya datang kepada Tuhan. Mereka meninggalkan jalan yang jahat. Mereka membuka hati kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang kita doakan. Meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Meninggalkan segala kesombongan, kecurangan mereka. Meninggalkan kedegilan hati mereka. Terbuka mata rohani mereka. Percaya kepada Yesus. Itulah yang kita doakan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada perubahan. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita doakan. Nah, tapi ternyata tidak ada yang membela. Artinya tidak ada yang berdoa. Tuhan mencari pembela. Tuhan mencari pendoa syafaat. Tapi ternyata tidak ditemukan oleh Tuhan.
Maka apa yang dikatakan di sini, saudara? Aku tertegun. Tertegun itu, saudara, sedih, saudara. Ya, mau melakukan sesuatu tidak ada yang membela. Ya, maka aku menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Namun dosa harus dihukum. Tapi sebelum itu datang, sebelum penghukuman itu, sebelum murka Allah yang sesungguhnya itu datang, Tuhan menginginkan pembela, pendoa. Saudara, jangan sampai murka Tuhan turun. Saudara, jangan sampai datang murka Tuhan itu dulu. Biarlah kita muncul, tampil sebagai orang-orang pembela, pendoa di hadapan Tuhan terhadap bangsa kita, terhadap negeri kita, terhadap keluarga kita. Yang dimana mereka masih hidup dalam kesenangan mereka, kesenangan dunia ini. Bahkan mereka, saudara, ya membenci kebenaran, mengikuti kejahatan. Mereka berusaha untuk mendurhaka terhadap kebenaran. Tapi inilah kehendak Tuhan, saudara, supaya kita tampil sebagai pembela, pendoa. Saudara, firman Tuhan berkata di sini, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan diantara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. 4. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, dan tidak ada yang menolong. Tuhan melihat pembela, Tuhan melihat pendoa, namun tidak ada. Saudara, ketika Tuhan melihat tidak ada pembela, apa yang terjadi? Ayat yang kelima itu, lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Penghukuman sudah datang. Cepat atau lambat, percaya atau tidak, Yesus pasti datang, penghukuman pasti terjadi. Dan sebelum terjadi penghukuman itu, masih ada kesempatan pada saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, selagi waktu masih ada, berserulah kepadaku selagi aku dekat. Mendekatlah kepadaku selagi aku dekat, berserulah kepadaku selagi aku menjawab. Ada saatnya nanti, saudara, orang-orang berseru kepada Tuhan, tidak ada lagi kesempatan. Tetapi selagi ada kesempatan pada saat ini, marilah kita pakai waktu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu kita ini, saudara. Baik kedatangan Tuhan yang akan datang nanti kedua kalinya, maupun kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Sampaikanlah Injil Tuhan itu kepada mereka. Ini kedatangan Tuhan berbicara, kedatangan Tuhan nanti untuk kedua kalinya, tapi juga kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita. Kematian jasmani ini, saudara. Sebab ketika kematian jasmani ini, tidak ada lagi, saudara, pertobatan. Tidak ada lagi artinya kita mendoakan orang-orang mati, saudara. Antara orang mati dan orang hidup tidak ada lagi hubungannya. Sudah selesai, saudara. Tapi selagi hidup, keluarga-keluarga kita yang masih hidup, yang masih jauh daripada keselamatan, doakan mereka, sampaikan Injil Tuhan bagi mereka sebelum mereka, saudara, dipanggil oleh Tuhan. Sebelum mereka, saudara, meninggal dunia, saudara. Doakan mereka. Sampaikan Injil Tuhan kepada mereka. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus, saudara. Ayat yang ke-6 ini, saudara. Sungguh penghukuman itu sudah terjadi, saudara. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku. Menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku. Dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Saudara. Ya. Yang tadi, saudara, semburan darah itu masih memercik ke baju Tuhan Yesus itu. Tetapi sekarang Tuhan sendiri sudah, saudara, membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Sudah, saudara, sudah terjadi penghukuman. Jangan sampai itu datang, saudara.
Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setia yang besar. Nah, jadi saudara, Tuhan memisahkan orang-orang yang orang-orang jahat itu, saudara, orang-orang fasik itu, darahnya mengalir ke tanah, saudara. Penghukuman terjadi. Tetapi untuk orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, saudara, yang percaya kepada Yesus Kristus, sungguh belas kasihan Tuhan terjadi, saudara. Nah, ayat 8, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kekerasan mereka, dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Nah, saudara, ini kepada orang-orang yang setia, yang juga tertindas, saudara, yang diperlakukan tidak adil, tetapi yang setia kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan menggendong, tangan Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberkati, saudara. Kasih Tuhan tetap, saudara, Tuhan tetap memperhatikan umat pilihannya itu, yaitu orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap melakukan kehendak Allah, yang tidak berlaku curang, yang hidup di dalam keadilan, yang tidak curang. Itu dikatakan firman Tuhan, ya saudara. Tuhan menolong, Tuhan mengangkat. Namun orang-orang memberontak, saudara, bahkan mendukakan Roh Kudus, ada juga sudah percaya kepada Tuhan, sudah dipilih Tuhan tadinya, tetapi masih memberontak juga. Ayat 10, tetapi mereka yang memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mari saudara, tetap kita setia mengasihi Tuhan, jangan memberontak, jangan mendukakan Roh Kudus. Apakah mendukakan Roh Kudus itu? Salah satu di antaranya, saudara, ada kepahitan, ada kebencian, pertikaian. Nah, saudara, ya jangan ada kebencian, jangan ada amarah, jangan ada permusuhan, jangan ada kepahitan, dendam. Tapi biarlah, saudara, pengampunan, kasih Tuhan selalu ada dalam hati kita. Dan buah roh itu ada pada kita. Saudara, apakah buah roh? Kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetap itu ada pada kita. Percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, membela orang-orang berdosa, menjadi pendoa, dan di dalamnya juga, saudara, tetap hidup di dalam buah roh. Hidup dalam buah roh. Maka tangan Tuhan mengangkat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Nah, pilih hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Pilih hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Kiranya ini dapat menguatkan kita, saudaraku yang kasih. Jadi pendoa. Jadi pembela. Jangan sampai Tuhan tertegun melihat bangsa kita ini, saudara, adalah jahat di mata Tuhan. Tidak ada hukum. Biarlah hukum ditegakkan di bangsa kita. Biarlah hukum dikerjakan di bangsa kita ini, saudara. Sehingga bangsa kita ini tetap menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Allah ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat renungan firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Sesungguhnya keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau, ya Tuhan. Dan kami orang-orang yang diselamatkan, kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami bisa menjadi pendoa, pembela di hadapan-Mu, ya Tuhan. Supaya sebelum murka Allah itu turun, ya Tuhan, kami sudah melakukan sesuatu. Janganlah Tuhan tertegun atas bangsa kami. Janganlah Tuhan tertegun atas keluarga kami, karena tidak ada yang membela. Tapi biarlah kami tampil pada saat ini sebagai pendoa, sebagai pembela di hadapan-Mu, yang membela orang-orang berdosa supaya mereka datang kepada Tuhan. Bahkan menyampaikan Injil-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Selagi masih hidup, selagi masih ada waktu dan kesempatan, ajar kami, berikan kami keberanian, dan berikan kami, Tuhan, kasih-Mu, sehingga hidup yang selalu penuh dengan belas kasihan itu menjadi milik kami. Dan itu yang kami perbuat, itu yang kami tunjukkan
tiap-tiap hari dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau, ajaiblah segala karyamu. Kita akan akhiri doa kita ini saudara. Sekali lagi kita akan angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Bersama-sama kita nyanyikan saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami percaya juga akan adanya penghukuman bahkan neraka ya Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini selagi masih ada kesempatan, jadilah kami menjadi pendoa. Jadilah kami menjadi hamba-hamba-Mu, utusan-Mu, duta-duta Kristus yang bergerak di dalam pelayanan, yang bergerak di dalam kasih. Kami mendoakan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Karena Engkau sungguh melayangkan pandangan-Mu untuk melihat siapakah yang menjadi tampil sebagai pendoa ya Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu yang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang selalu setia duduk di bawah kaki-Mu. Berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terutama atas keselamatan, perlindungan, penyertaan-Mu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam Tuhan melindungi dan menolong kami. Hingga setiap pagi, hari-hari yang indah, hari-hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Namun bukan hanya untuk itu saja. Kami juga Tuhan tampil sebagai pendoa. Untuk berdoa bagi keluarga, bagi saudara-saudara kami. Bahkan bagi bangsa negara kami Indonesia tercinta. Tuhan kami berdoa pada saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu. Selamatkanlah keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada saudara-saudara kami yang mati tanpa keselamatan, tapi semua mereka percaya kepadamu. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah keluarga kami. Juga Tuhan, tetangga-tetangga kami ya Tuhan. RT-RTW kami Tuhan. Dengan adanya kami, di RT-RW kami, di kampung halaman kami, di kota kami. Kami menjadi garam dan terang. Kemuliaan Allah ada pada kami. Dan ada doa yang dinaikkan di lingkungan kami. Bahkan juga di negara kami ini Tuhan. Kami berdoa supaya keadilan tetap ditegakkan ya Tuhan. Supaya kuasa Tuhan nyata atas bangsa kami ini. Kami berdoa. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini. Ampunilah segala dosa, kejahatan, pelanggaran di bangsa kami. Mulai daripada dosa-dosa pemerintah kami. Bahkan dosa-dosa kami sebagai masyarakat biasa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya hidup sesuai dengan hati nurani. Biarlah semua hidup di dalam kebenaran ya Tuhan. Ada kebenaran yang Kau taruhkan di hati nurani kami ini. Baik pemerintahan kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan tuntunan hati nurani kami ya Tuhan. Supaya hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Janganlah murka Tuhan turun atas negeri kami, bangsa kami ini. Karena ada kami yang berdoa di sini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Dari DKI
ibu kota ya Tuhan, sampai kepada provinsi-provinsi, daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa Engkau Tuhan Allah memberkati. Pemerintahan kami tetap memperhatikan keadaan kondisi bangsa kami, dan terus bangsa kami dalam keadaan aman, tenang, damai. Berkatilah ya Tuhan TNI Polri kami ya Tuhan, yang terus berjaga-jaga, menjaga keamanan di bangsa kami ini. Teguhkan hati mereka, tenangkan mereka, satukan hati mereka Tuhan, untuk terus memperhatikan, menjaga keamanan di bangsa kami ini. Masyarakat Indonesia pun tetap aman, tenang ya Tuhan. Para investor-investor di bangsa kami juga Tuhan, tetap yakin aman ya Tuhan, untuk menanamkan modal mereka di bangsa ini. Sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkenan kepada Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan tetap melakukan fungsinya ya Tuhan, untuk menjadi misi Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menjadi terang dan menjadi garam di bangsa kami ini ya Tuhan. Berdoa menjadi pembela, pendoa syafaat di bangsa ini. Terima kasih, ini doa dan kerinduan hati kami kepadamu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami, bagi bangsa kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus juga kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini Engkau Tuhan Allah berkati semua saudara-saudaraku pendoa ini ya Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka, berkat Tuhan tercurah bagi mereka ya Tuhan. Ada berkat-berkat spesial yang telah Engkau siapkan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami adalah umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing kami sepanjang hari ini. Hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus, kami terima kemenangan, kami terima mujizat, kami terima kuasa. Sepanjang hari ini kami menang, kami bersuka cita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Tuhan menolong kita tetap sehat, kuat, sukacita, bahagia. Haleluya. Shalom Immanuel.